Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini kita mau secara khusus bersama-sama merenungkan arti Paskah buat kita, khususnya Jumat Agung. Nah saudara-saudara, kita mau sama-sama datang merenungkan pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya kita mendapatkan makna dari Paskah itu. Saudara, dia adalah anak domba yang telah memerintah. Dan hari ini kita mau datang ke tahtanya, pemerintahan dari anak domba Allah itu. Oleh darah anak domba, kita diperkenankan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita semua masuk dalam hadiratnya dengan ucapan syukur kita, dengan hati yang menyembah Dia. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh darah-Mu Tuhan, aku dilayakkan. Anak pengorbanan-Mu Tuhan, Pengorbanan-Mu Tuhan, hadirat-Mu. kami datang Tuhan ke tahta kasih karunia-Mu, ke tahta anak domba Allah yang mengasihi kami. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau dipuji. Engkau anak domba Allah, kasih Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara, ketika Yohanes melihat tahta Allah, di mana saudara itu menggambarkan tahta Allah sampai selama-lamanya,
di mana saudaraku Allah duduk di tahtanya memerintah. Tapi aneh sekali saudara, yang ditampilkan bukan seorang raja dengan pakaian kemuliaan, dengan mahkota, dengan saudaraku segala kemuliaan yang hebat. Tapi yang duduk di tahta itu adalah anak domba yang telah tersembelih. Ini menggambarkan Yesus yang datang ke dunia ini mau mati di kayu salib buat kita. Yesus adalah anak domba yang bertahta itu. Saudara, itulah pusat dari gereja. Itulah pusat dari segala kehidupan kita. Apa pusat hidup kita, saudara? Apakah pusat dari gereja, pusat dari penyembahan kita? Bukan, saudaraku, apapun. Tetapi yang menjadi pusat adalah Yesus, anak domba yang tersembelih itu. Saudara, mari hari ini kita mau datang ke tahta anak domba yang memerintah hidup kita. Kita mau sama-sama meresponi dia. Dengan penyembahan kita datang kepada dia. Kasih Tuhan, kau mulia. Kasih Tuhan. Kau layak Tuhan, layak disembah. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Engkau layak, Engkau mulia, Engkau
Kita sembah Dia, saudara. Yes. Yes. Layaklah Kau Tuhan, Amin. layaklah Kau Tuhan, kami sembah, kami tinggikan selamanya. Layaklah Kau Tuhan, kami muliakan untuk selamanya. Kau saja, hanya Kau yang layak terima segala pujian, segala kemuliaan bagimu, Anak Domba yang memerintah selamanya. Kau layak Tuhan. Sebab Engkau telah memberi nyawamu. Kau mau mati di kayu salib. Itu sebabnya Engkau layak disembah, layak ditinggikan, layak dipuji, diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tidak karena darah-Mu yang Kau berikan, tubuh-Mu yang Engkau sungguh-sungguh berikan, tersalib di kayu salib buat kami, kami tidak dapat diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Kami mau datang hari ini Tuhan. Kami mau terus merenungkan pemerintahan anak domba Allah itu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kami mau mendengarkan Tuhan firman-Mu. Saudara, saya mau bacakan satu ayat di dalam di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan saudara, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah ternyata bukan soal makan dan minum. Tapi kerajaan Allah itu apa saudara? Pemerintahan. Pemerintahan dari Yesus, anak domba itu. Ingat tadi kita sudah baca, anak domba itu memerintah. Memerintah selama-lamanya. Jika anak domba itu memerintah kita saudara, maka apa yang terjadi? Kita memperoleh 3 hal. Pertama, kita memperoleh kebenaran. Kedua, kita memperoleh damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah sukacita dalam Roh Kudus. Nah, saudara masih ingat saya pernah sampaikan saudara, kata benar dalam bahasa Chinese itu adalah i. Ya, itu terdiri dari 2 kata saudara. Yang di atas yang, ya, yaitu domba. Yang di bawah adalah wo atau saya. Nah, kalau anak domba memerintah hidup saya, saudara, maka saya menjadi benar. Wow, saudara mau hidup benar? Biarkan anak domba itu memerintah hidup saudara. Ketika dia memerintah hidup saudara, saudara akan memperoleh kebenaran di kayu sune.
maka manusia roh saudara makin benar dan makin benar. Makin dia memerintah hidup kita, makin benarlah kita. Ya saudara, kemudian bukan hanya itu, dia akan memberi kita damai sejahtera bukan seperti yang ada di dunia ini. Damai sejahteranya Allah yang akan memberikan kita kekuatan menghadapi segala pencobaan, kesulitan, tantangan, dan semua ya persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, kalau ada damai, kita saudaraku mempunyai kekuatan mengatasi semua kesulitan dan penderitaan itu saudara. Bukan hanya itu, dia memberikan kita sukacitanya sendiri. Bayangkan saudaraku, sukacita dari Roh Kudus yang tidak bisa diambil dari kita saudara. Ini sukacita yang menjadi kekuatan hidup kita. Karena saudaraku ya, sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Hati yang gembira adalah obat. Mari saudaraku, ya kita terus biarkan hidup kita diperintah oleh anak domba itu saudara. Supaya kita boleh hidup dalam kebenaran, terus hidup dalam damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus saudara. Nah, tiba waktunya saudara, kita mau terus renungkan apa yang anak domba itu lakukan buat kita saudara. Saudara, itulah Paskah, itulah Jumat Agung, kita mau merenungkan apa yang dia lakukan buat kita saudara. Saudara, mari kita sama-sama saudaraku mau datang pada dia. Kita mau terus saudaraku merenungkan karya Yesus di kayu salib buat kita. Tercurah darah anak domba Allah, tertumpah bagi dosa manusia. Salibnya bukti kasihnya sempurna, menjamah hati berbeban berat dan yang berputus asa. Oh, tiada kasih melebihi kasihnya, dalam dan luas tiada terduga. Salibnya bukti kasihnya yang kekal, memulihkan jiwa yang terluka, ampuni kesalahan. Oh, darahmu sucikanku, layakkanku hidup dalam anugerah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu, bawaku mendekat dalam hadirat-Mu, memuji-Mu. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dan tanah kering, ia
tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Ia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tuhan, kami mau ingat akan salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih melebihi kasih-Nya, dalam dan luas tiada terduga. Salibnya bukti kasih-Nya sempurna, memulihkan jiwa yang terluka, ampuni kesalahan. Darah-Mu sucikanku, layakkanku hidup dalam anugerah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu, bawaku mendekat dalam hadirat-Mu. Darah-Mu sucikanku, layakkanku hidup dalam anugerah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu, bawaku mendekat dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Selamanya. Kami datang Tuhan ke tahta anak domba,
mau merenungkan pengorbananmu Yesus. Tuhan, karena Engkau menderita, Engkau dihina, Engkau ditolak, Engkau dibenci, Engkau dicambuk. Begitu beratnya Tuhan cambukan itu. Sampai punggungmu hancur. Darah mengalir Tuhan. Kau dimahkotai dengan mahkota duri. Kepalamu ditancap, ditusuk dengan duri-duri yang tajam dan keras. Darah mengalir di wajahmu Tuhan. Engkau ditinju, Engkau dipukul, Engkau dicambuk berkali-kali, Engkau jatuh ketika Engkau memikul salib itu Tuhan. Menuju jalan Via Dolorosa sampai Engkau disalibkan di Golgota. Tuhan, tanganmu dipakukan di kayu salib itu. Kakimu ditembus dengan paku itu. Dan Engkau tergantung di antara langit dan bumi Tuhan. Selama berjam-jam. Dan disitulah Tuhan, Engkau begitu menderita. Bahkan nafas pun Tuhan sangat-sangat menderita Tuhan. Tuhan, ketika Engkau saatnya, waktu itu Engkau berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa saudara dia menjerit seperti itu? Karena waktu itu saudara, dosa-dosa saudara, dosa saya ditimpakan kepada dia. Semua kejahatan kita, semua dosa kita dipikulnya di kayu salib itu saudara. Sehingga oleh bilur-bilurnya kita boleh disembuhkan. Berapa banyak hari ini saudara, saudara dengar video ini saudara. Saudara berkata, Pak Edi, saya orang berdosa. Saya lahir sudah penuh dengan dosa. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan tentang anak domba yang tersembelih itu. Hari ini Pak Edi, saya mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya yang orang berdosa, saya percaya dia mati di kayu salib buat saya. Pak Edi, doakan saya supaya saya boleh diampuni dosanya, diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Kalau itu adalah saudara, hari ini saudara, taruh tanganmu di dadamu saudara. Saya mau doakan saudara. Ikuti saya berdoa. Teman-teman di sini boleh sama-sama kita berdoa. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Aku orang berdosa. aku orang berdosa. Aku tidak dapat selamat Aku tidak dapat selamat dengan usaha manusia.
dengan usaha manusia, dengan berbuat baik. dengan berbuat baik. Tapi aku percaya Tuhan, Tapi aku percaya Kau sudah mati di kayu salib. Kau sudah mati di kayu salib, Menderita buat aku. menderita buat Menebus aku menebus aku dari dosa. dari dosa, Dari hukuman kekal. dari hukuman kekal. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, aku menyatakan, aku menyatakan, aku percaya aku percaya Kau sudah menebus aku Kau sudah menebus dari dosa. dari dosa, Dan aku juga percaya dan aku juga Kau percaya sudah bangkit, Kau sudah bangkit, memberi hidup yang kekal. memberi hidup yang kekal. Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Tuhanku, penguasa hidupku. penguasa hidup. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, aku menyatakan aku menyatakan percaya, percaya, menerima Engkau menerima sebagai Engkau Tuhan, sebagai Tuhan, Juru Selamatku, Juru Selamat sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ya Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Haleluya. Saudara, Yesus mati di kayu salib supaya kita boleh menerima keselamatan, hidup yang kekal itu. Hidup dalam segala kelimpahannya dalam kerajaan Allah. Saudara, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun kondisi saudara, ada jawaban di dalam Yesus Kristus. Karena Dia memberi saudara hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Hidup yang serupa dengan Kristus. Hidup yang kudus, penuh kasih, penuh kebenaran, penuh kuasa kerajaan. Saudara, Dia mau saudara hidup maksimal dalam kerajaannya. Sebab anak domba itu memerintah selama-lamanya saudara. Mari kita sama-sama saudaraku. Kita mau saudaraku katakan haleluya bagi anak domba itu. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah
setiap suku, setiap bangsa, setiap pulau. Berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak domba. Mari lebih lagi beri pujian bagi Dia. Amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebus. Terima kasih Tuhan. Setiap lidah, setiap suku, setiap bangsa, setiap pulau. Berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Segala kemuliaan, Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Mari saudaraku, kita mau proklamasikan bahwa setiap lidah, setiap suku, setiap bangsa, setiap pulau akan memberi hormat dan memuliakan anak domba itu. Mereka akan menyembah anak domba itu. Mari kita doakan. Bapa, kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan suku-suku bangsa boleh datang menyembah Engkau, anak domba yang memerintah selama-lamanya. Kami doakan bangsa kami Tuhan, berkati Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan, supaya bangsa kami Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh merenungkan arti salib itu Tuhan. Dan kami boleh terus diperintah oleh anak domba Allah itu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Saudara, jangan lupa ya, pada hari Jumat ini ya, kita akan ada ibadah Jumat Agung saudara. Ya, 3 kali. Ya, mari saudara kita ikuti sesuai dengan jam ibadahnya yang cocok. Dan saudara juga jangan lupa hari Minggu kita kembali ibadah seperti biasa, tapi kita akan ibadah kebangkitan. Haleluya, Tuhan memberkati saudara. Amin.